Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan saya hormati, kalian semua akan wisuda dan lulus. Artinya, proses pendidikan S1 kalian telah berakhir. Ini tentu layak disyukuri. Kalian wajib mensyukuri rahmat yang diberikan Tuhan kepada kalian. Semua ini tentu kerja keras kalian dilakukan pada saat kalian kuliah di Unika Santo Agustinus Hippo yang tercinta ini. Untuk ini saya mengucapkan selamat kepada kalian semua. Wisuda itu meski akhir dari sebuah proses pendidikan, namun ini bukan akhir dari sebuah perjalanan pembelajaran. Bahkan wisuda adalah awal dari perjalanan panjang ke depan. Misalnya kalian baru lulus S1, masih ada pendidikan S2, masteral, dan jenjang S3, doktoral. Saya harap kalau kalian bisa mengenyamlah sampai setinggi-tingginya. Setelah itu masih ada pembelajaran dalam bekerja dan tentunya pembelajaran dalam kehidupan. Maka wisuda S1 ini bukan akhir, malah dikatakan mulainya proses perjalanan panjang kehidupan yang akan menentukan sampai akhir hidup kita. Pesan saya cuma satu untuk wisuda yang kalian alami dan proses berakhirnya pendidikan S1 ini, jangan berhenti belajar. Banyak yang perlu dipelajari setelah kampus, dan justru itu pembelajaran yang lebih konkret. Berhenti belajar di sini bisa berarti berhenti menjalani proses kehidupan yang panjang. Jangan menjadi stagnan atau berhenti, melainkan maju terus. Majulah, karena masa depan terbuka untuk kalian minimal setelah mendapatkan gelar S1. Kalian lulus di kampus Unika Santo Agustinus Hippo yang baru mulai 2 tahun. Umur kita ini baru berumur 2 tahun sebagai universitas. Tentu kampus yang berumur 2 tahun banyak kelemahan. Maka atas nama kampus sebagai rektor saya minta maaf dengan setulus-tulusnya atas apa dan kelemahan yang banyak terjadi di kampus kita. Kampus ini terbangun dari sebuah cita-cita atau idealisme supaya masyarakat di luar kota besar bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan murah dan terjangkau. Itu misi utama daripada universitas ini. Maka kalian tahu, kalau kalian membandingkan dengan banyak tempat, apalagi di Jawa, jangan ngomong di luar negeri, belajar di kampus ini jauh lebih murah dari yang kalian tahu. Meski murah, kampus kita berusaha memberi yang terbaik dan tidak kalah dari banyak pihak. Kalian boleh membandingkan suatu hari, kalau sudah keluar. Saya ini sebagai rektor, banyak pergi sana pergi ke sini, mengunjungi banyak tempat dan banyak negara. Saya sendiri tahu bagaimana orang melihat kampus kita. Mereka menganggap kita sebuah kampus yang selokasi geografi terpencil, tapi penuh keberanian dan visi, dan berani bermimpi. Maka kalau ada kekurangan itu wajar. Kampus besar di Asia Tenggara dan Eropa pun ada kelemahan. Saya ini dosen di luar negeri, bukannya di Indonesia. Saya tahu. Maka apa yang baik dikenanglah, apa yang menjadi kelemahan dimaafkan. Saya yakin suatu hari kehidupan akan mengajar kalian mengerti perkataan saya ini. Apalagi kalau kalian sudah mengunjungi banyak tempat, bahkan banyak negara. Percayalah, saya bukan hanya di Indonesia. Saya sudah sering ke Eropa, negara-negara di Asia, di Australia, bahkan di Afrika. Saya tahu bahwa kampus kita tidak seburuk apa yang semua orang bayangkan. Kampus hanya berharap kalian menjadi insan atau manusia baik selain sukses. Banyak orang gagal menjadi orang baik. Ingat ini. Materialisme, gila akan harta dan kekayaan. Konsumerisme, sebuah semangat yang hanya ingin mendapatkan gaya hidup yang dianggap modern dan kaya. Hedonisme, hanya mengejar kenikmatan semata-mata. Dan degradasi moral terjadi di mana-mana, bahkan di masyarakat sekitar kita. Banyak orang hanya orientasinya jadi kaya dan sukses, tetapi mengorbankan moralitas dan nurani, hati nurani. Harapan kampus ini sederhana.
suatu hari saya boleh menemukan kalian sebagai insan atau manusia yang layak dipuji. Kami akan bahagia suatu hari kalau kemana-mana mendengar bahwa orang berkomentar, lulusan Unika Santo Agustus Hippo adalah orang baik, jujur, berkemanusiaan, dan bernurani, mempunyai pegangan moral yang baik. Kita butuh ini untuk bangsa dan dunia. Percayalah, Paus Fransiskus di mana-mana meminta umat Katolik dan semua orang yang berkehendak baik agama apapun juga untuk mewaspadai kehidupan yang hanya berorientasi pada uang dan kekayaan dan sukses, tapi lupa akan kemanusiaan dan wajah Tuhan. Jangan sampai terjadi pada kalian. Yakinlah yang namanya uang, kekuasaan akan menggoda kalian semua. Dan kalian akan merasa ini biasa-biasa saja. Namun ingatlah, dengan susah payah kamu berkuliah, jangan sampai itu luntur. Demikian juga pesan saya yang sangat penting. Dengan susah payah berkuliah karena kekurangan, banyak dari antara kalian dengan susah payah untuk menghabiskan uang dan dukungan orang tua untuk kuliah, sampai orang tua kalian setengah mati mencari uang untuk kalian kuliah, dan bahkan meminta beasiswa di mana-mana. Jangan lupa akar ini. Kita pernah meminum sumber air yang sama, yaitu keadaan kekurangan. Sehingga suatu hari, jangan lupa orang yang berkekurangan. Banyak orang lupa diri dan bahkan tidak tahu diri asal muasalnya. Dahulu mereka mulai dengan kekurangan dan berasal dari kekurangan. Tapi ketika mereka berhasil, mereka lupa akar yang sama, yang bahkan orang di hadapan kalian yang meminta bantuan karena kekurangan sudah dilupakan. Padahal kita ini minum dari sumber air yang sama, yaitu air yang kita minum itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Jadilah manusia yang berkontribusi kepada kemanusiaan dan kebangsaan. Bangsa kita ini butuh orang muda yang baru lulus dan penuh optimisme masa depan untuk membangun negara kita dan wilayah kita. Kita bukan hanya hidup untuk kita sendiri dan keluarga. Kita hidup untuk Tuhan, karena suatu hari kita akan kembali kepadanya, suka atau tidak suka. Hidup untuk bangsa dan negara kita dan kemanusiaan. Maka jadilah bagian daripada orang yang memperjuangkan masa depan kemanusiaan dan bangsa ini. Kalau kalian menjadi guru bagi yang lulusan fakultas keguruan, jadilah guru yang berdedikasi, penuh dengan tuntunan moral dan hukum ilahi, sehingga bisa mengajar murid-muridmu menjadi generasi yang baik di masa depan. Jangan sampai tergoda. Dan saya yakin yang begini akan menggoda harta dan kekuasaan. Kalau kamu lulusan perawat dan bidan, jadilah perawat dan bidan yang menghargai dan memperjuangkan budaya kehidupan, bukan budaya kematian seperti dikatakan oleh almarhum Santo Paus Yohanes Paulus II. Budaya kehidupan adalah budaya merawat, memperjuangkan kehidupan tanpa memandang sara. Kamu harus melayani kehidupan manusia tanpa memandang sara, dan bahkan tanpa memandang keuangan, karena yang kalian perjuangkan adalah budaya kehidupan, the culture of life. Jangan demi uang dan kekuasaan dan gaya hidup kita mengorbankan kehidupan yang mulia, yang kita semua pun berhutang pada yang Maha Kuasa. Selagi ini pesan kecil kami sebagai rektor. Atas nama Unika Santo Agustus Hippo saya mengucapkan selamat sekali lagi. Dan tentu memohon maaf setulus-tulusnya atas kesalahan yang terjadi dalam proses pendidikan yang dilakukan kami semua. Seperti saya katakan, tanpa berusaha membela diri, kita baru 2 tahun dan mencoba membangun sebuah struktur yang baik, tata kelola yang baik, dan tentu membangun proses pendidikan yang baik. Di sana sini masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan bahkan saya berani yakinkan kalian, institusi yang paling cemerlang pun tidak mungkin tidak ada kekurangan, karena itu semua buatan tangan manusia. Dan kalau buatan tangan manusia, tidak pernah tidak ada kekurangan. Bawalah memori yang baik tentang kita semua. Saya berharap suatu hari kalian akan bangga pernah kuliah di sini.
Dan biarlah kehidupan mengajar kalian terima bangga. Mungkin kalian saat ini tidak merasa bangga. Tapi saya yakin dan saya berdoa, biarlah kehidupan yang kamu jalani akan membawa kamu mengerti banyak hal. Dan akhirnya berbangga, tidak menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan dan kehidupan membuat kalian menjadi insan yang baik dan bijak. Untuk mengerti banyak hal, termasuk luka-luka kehidupan. Jangan sampai luka-luka kehidupan, dimanapun juga, membuat kalian stagnan, tidak bergerak dan maju, dan membuat kalian akhirnya jatuh. Biarlah rahmat ilahi menyertai kalian semua dan memberikan penerangan ilahi sehingga kalian bijak. Ingatlah, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mencintai Dia. Sekali lagi, selamat, dan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, kami memberkati kalian, mendoakan kalian sehingga menjadi insan yang baik, bukan hanya sukses. Terima kasih.